Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori 12, yaitu Data Warehouse dan Decision Support. Oleh saya, Adita Saraswati, dengan nomor NRP 7411030055, dengan pembimbing Bapak Rengga Asmara, Eskom OCA. Pokok bahasan yang akan kita bahas kali ini adalah hubungan antara data warehouse dan decision support. Yang kedua, model data multidimensi. Yang ketiga, online analytical processing atau OLAP. Yang keempat, arsitektur data warehouse. Yang kelima, implementasi data warehouse, view, dan decision support. Tujuan belajar. Setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan untuk memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, dapat mendesain model data multidimensi, memahami online analytical processing atau OLAP, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse, memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Pendahuluan. Data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Berikut beberapa definisi tentang data warehouse. Suatu data warehouse adalah suatu koleksi data yang bisa digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen yang berorientasi subjek atau topik, terpadu, time varian, dan tidak mudah berubah. Oleh W.H. Imron, Bapak Data Warehousing. Pendahuluan. Suatu data warehouse sederhananya adalah suatu penyimpanan data tunggal, lengkap dan konsisten yang diperoleh dari berbagai sumber dan dibuat tersedia bagi end user dalam suatu cara yang bisa mereka pahami dan bisa mereka gunakan dalam suatu konteks bisnis. Oleh Barry Delvin, IBM Konsultan. Dari data warehouse ke decision support. Pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DBMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Model data multidimensi. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya, untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya, untuk mengetahui penjualan atau sales, dimensinya adalah produk atau feed, lokasi atau locate, dan waktu atau time. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut sistem OLAP. Alternatif lainnya, data dapat disimpan sebagai relasi yang disebut sistem rollup. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta atau fact table. Tiap dimensi dapat diberi tambahan atribut yang berasosiasi dengan suatu tabel dimensi atau dimension table. Tabel fakta mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan tabel dimensi.
Ini adalah tabel fakta, dan ini adalah tabel dimensi. Ini adalah pitnya, ini adalah timeitnya, dan ini adalah logitnya. Jadi ini pit, timeit, dan logit. Kita misalkan seperti bentuk kubus. Online Analytical Processing atau OLAP. Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi. Misalnya, cari total penjualan atau sales, cari total penjualan tiap provinsi, cari 5 ranking produk teratas berdasarkan total penjualan. Dan ini adalah jenis-jenis query OLAP. Yang pertama adalah roll-up, yaitu dengan melakukan agregasi pada level yang berbeda dari ranking dimensi. Misalnya, untuk setiap kota diberikan total penjualan, maka untuk total penjualan tiap provinsi bisa didapatkan dengan menambahkan total penjualan pada semua kota dalam satu provinsi. Yang kedua, drill down adalah kebalikan dari roll-up. Misalnya, untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat di drill down. Pivoting, yaitu melakukan agregasi pada dimensi terpilih. Misalnya, jika dilakukan pivoting pada lokal dan time didapatkan cross tabulation seperti berikut. Ini adalah contoh dari cross tabulation yang merupakan kumpulan dari query SQL. Select sum s.sales from sales s times p, where s.timeit sama dengan t.timeit group by t.year, dan select sum s.sales from sales s location L, where s.time sama dengan l.timeit group by l.state, sehingga menjadi query baru sebagai berikut. Select sum s.sales from sales s times p dan location L, where s.time sama dengan t.timeit and s.timeit sama dengan l.timeit group by t.year dan l.state. Axising dan desising yaitu mencari kesamaan dan jangkauan dikasih pada suatu lebih dimensi. Jadi waktu yang ketiga itu dijadikan satu dalam suatu query. Antara yang pertama dan kedua dijadikan satu, seperti ini. From sales S dan time S, from cell S dan location L. Karena from cell S sudah ada, maka itu satu kali saja. Dan where S timeit sama dengan t.timeit. Ini yang ada di bagian pertama. Dan yang kedua seperti ini, dan jadi yang satu seperti ini. Arsitektur data warehouse. Pilihan berikut harus dibuat dalam rancangan data warehouse. Proses model, yaitu tipe apa yang akan kita modelkan. Yang kedua adalah grain. Apa dasar data dan level atom data yang akan disajikan. Dimensi. Dimensi apa yang akan dipakai untuk masing-masing record tabel fakta. Yang keempat, ukuran. Ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing record tabel fakta. Suatu data warehouse didasarkan pada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sales memungkinkan data untuk memodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi tabel seperti item name, brand, type, apple, time, day, week, month, quarter, and year. Tabel fakta memuat ukuran seperti dollars, sold, dan kunci untuk setiap dimensi tabel yang terkait. Berikut ini adalah arsitektur dari data warehouse. Masing-masing klien memiliki query dan analisis yang dihubungkan pada data warehouse. Dan data warehouse menghubungkan pada integrator. Integrator timbal balik menggunakan dengan metadata.
Irrigator juga melakukan timbal balik pada beberapa extraction dan monitor yang akan diberikan kepada sumber-sumber mereka. Seperti ini. Ini adalah asisten data warehouse. Sumber-sumbernya, OLTP DBS dan sumber lainnya disaring, dibersihkan, transformasikan, kumpulan, memuat, dan mengubah data merge-nya. Lalu pada terdapat dua, yaitu molap dan rollup. Molap itu sendiri adalah multidimensional OLAP dan rollup relational OLAP. Lalu ke klien. Di klien ini terdapat analisis, query, dan data monitoring. Inilah tahap-tahapnya. Sumber informasi, server data warehouse, server OLAP, dan klien. Implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasar kegunaan di sekitar subjek bukan aplikasi. Semisal, customer, produk, sales, dan perhatikan dipusatkan pada permodelan dan analisa data untuk membuat keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. View sederhana dan ringkas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data heterogen, misal database relasional, fraud file, catatan transaksi online, dan teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda, maka harus dapat dijamin konsistensi dan penamaan, penyediaan struktur, ukuran atribut, dan sebagainya. Dari antara sumber-sumber data yang berbeda, misal tarif hotel, yaitu mata uangnya, pajak, reverse convert, dan lain sebagainya. Ketika data dipindahkan ke data warehouse, data ini telah terkonversi. View dan decision support. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analisis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. Berikut ini akan dibahas bagaimana cara query dapat dievaluasi secara efisien setelah menempatkan view ke dalam konteks aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. View berikut ini menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian. Menggunakan create view regional sales dengan kategori sales dan state. As select p.category, s.sales, dan l.state. From products p, sales s, dan location l, where p.pit sama dengan s.pit and s.locate sama dengan l.locate. Query berikut menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagian. Select r.category, r.state, dan sum r.sales. From regional sales R, group by r.category dan r.state. Query berikut ini adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan regional sales dengan sebuah view yang ditempatkan pada klausa from, yaitu select r.category, r.state, sum r.sales. From select p.category, s.sales, l.state, from products p, sales s, location l, where p.pit sama dengan s.pit and s.locate sama dengan l.locate as r,
Group by r.category r.state. Ringkasan. Data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database yang operasional perusahaan, yang menyediakan suatu platform untuk analisa data yang mengandung histori dan terkonsolidasi. Aplikasi decision support memerlukan view yang menyeluruh pada segala aspek perusahaan dan dapat didapatkan dari data yang berasal dari berbagai sumber. Model data multidimensional dirancang untuk melakukan analisa data dan umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya, untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Jenis-jenis dari query atau OLAP yaitu roll-up, drill down, pivoting, slicing, dan dashing. Pilihan-pilihan yang harus dibuat dalam perencanaan data warehouse yaitu proses model, level atom data yang dapat disajikan, dimensi dan ukuran. View yang digunakan secara luas dalam aplikasi decision support dan berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing yang perlu disinkronisasi secara periodik. Kita menuju pada latihan soal. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan aplikasi decision support? Aplikasi decision support adalah sistem komputer yang mengelola data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi-terstruktur yang spesifik. Yang kedua, apa pertimbangan yang digunakan dalam mendesain data warehouse? Desain untuk memanage adalah pada data warehouse diperlukan manajemen pengolahan warehouse yang baik agar kemampuannya semakin baik. Beberapa tugas manajemen warehouse antara lain yaitu backup, metode data baru, agresi data baru, aktivitas maintenance seperti pengindeksan dan pengarsipan. Desain untuk meningkatkan performasi. Banyak teknik yang dapat digunakan oleh desainer untuk meningkatkan performasi query. Beberapa melibatkan desain query yang harus dibangun, tetapi teknik lain hanya berhubungan dengan desain database. Yang ketiga, deskripsikan dimensi dan pengukuran dalam model data multidimensi dan jelaskan perbedaan antara tabel fakta dengan tabel dimensi. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse. Memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis dan fakta-fakta. Contohnya, untuk melihat penjualan dari perspektif consumer, produk, dan time. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya, untuk mengetahui penjualan sales, dimensinya adalah produktif, lokasi losit, dan waktu time. Perbedaan antara tabel fakta dengan tabel dimensi adalah tabel fakta memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan tabel dimensi. Tabel dimensi adalah tabel seperti item memiliki tabel item seperti item name, brand, type, atau time, yaitu terdiri dari day, week, month, dan year. Sedangkan tabel fakta memuat ukuran seperti dollars, sold, dan kunci untuk setiap dimensi yang terkait. Apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa? Tabel fakta merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori, di mana key yang dihasilkan sangat unik. Karena key tersebut terdiri dari origin key yang merupakan primary key dari beberapa dimensi tabel yang berhubungan. Tabel fakta memuat ukuran seperti dollars, sold, dan kunci untuk setiap dimensi yang berada pada tabel terkait. Dan yang terakhir adalah soal nomor 5. Mengapa view begitu penting dalam lingkungan decision support? Bagaimana view dihubungkan dalam lingkungan data warehousing dan OLAP? View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analisis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis
yang berbeda, dan akan lebih memudahkan untuk mengidentifikasikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view adalah proses yang sangat penting untuk aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasikan secara periodik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.